Assalamualaikum. Halo siswa-siswi kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru materi tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Pembelajaran 3. Ayo kita siapkan buku tulis dan alat tulisnya. Belajar bersama Ibu Guru Indriani. Tujuan pembelajaran 1. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan keragaman ekonomi di Indonesia dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengetahuan baru yang dapat diperoleh dari teks bacaan dengan tepat. 3. Setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. 4. Setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi penting yang termuat dalam teks dengan terperinci. Pembelajaran 3. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Ayo membaca. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah. Namun, potensi alam belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Gerak di bidang apa? Aktivitas ekonomi masyarakat. Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat LU dan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Sekarang, jenis lahan apa yang cocok dikembangkan di daerahmu? Nomor 2, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia, banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau bidang usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat dan jenis hewannya? A. Peternakan unggas. B. Peternakan hewan kecil. C. Peternakan hewan besar. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu.
Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil peternakan juga diolah menjadi berbagai kerajinan. Misalnya, tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kop. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia merupakan perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu, nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini, nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal motor untuk menggerakkan perahu. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan, kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Tugas dari teks keragaman ekonomi di Indonesia, tuliskan informasi baru yang kamu dapatkan. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran. Contoh, keragaman ekonomi di Indonesia. Di antara kamu dan teman-teman sekelasmu, mungkin ada yang keluarganya memiliki aktivitas ekonomi yang sama. Namun mungkin pula aktivitas ekonomi keluarga kalian berbeda-beda. Keragaman itu jangan menjadi halangan untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Justru dengan perbedaan aktivitas ekonomi dalam masyarakat, maka semua kebutuhan ekonomi kita dapat terpenuhi. Ayo membaca. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kurangnya memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia sebagai berikut. 1. Terjadinya konflik, baik konflik ras, antar suku, maupun antar agama. 2. Perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Berikut gambar 31.8 keragaman di Indonesia. Yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. 4. Semangat nasionalisme berlebihan. 5. Mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. 6. Menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. 7. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tatular pada abad 14 kini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman antara lain: 1. Menghargai perbedaan dalam masyarakat. 2. Hidup berdampingan dengan damai. 3. Berinteraksi dengan baik. Selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa sikap yang hendak kita hindari yaitu: 1. Memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Acuh tidak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. 4. Mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa yang lain. 5. Cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. 6. Mencari keuntungan diri sendiri, mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Tugas: tuliskan informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Jika sudah, bacakan hasil tugasmu di depan Bapak atau Ibu guru dan teman-temanmu. Informasi penting dari teks arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya memahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia. 2. Kita harus menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. 3. Kita bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan. 4.
kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia? 5. Keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas kebangsaan. 6. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. 7. Sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Ayo renungkan, apa yang kamu pelajari hari ini? Bagaimana sikapmu dalam menghadapi keragaman di Indonesia? Sekian materi tema 7, subtema 3, pembelajaran 3. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.